Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wali Murid SDIT Izzatul Islam yang kami hormati, saya mewakili bidang kurikulum SDIT Izzatul Islam Getasan. Pertama, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Wali Murid semua yang selama ini sudah proaktif, sudah luar biasa dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Alhamdulillah, tingkat partisipasi SDIT Izzatul Islam Getasan dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini mencapai 95%. Tentu keberhasilan ini tidak ada apanya tanpa peran aktif dari Bapak Ibu semuanya. Menyikapi pemberitahuan untuk persiapan pembelajaran blended learning, yaitu pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada tanggal 1 September tahun 2020. Berkaitan dengan itu, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, siapa saja sih siswa yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah? Yang pertama adalah siswa yang berasal dari zona hijau dan zona kuning. Penentuan zona hijau dan zona kuning kami petakan pada tingkat kelurahan atau tingkat desa. Jadi mohon maaf bagi siswa yang berasal dari zona merah atau zona oranye, mohon maaf, ini masih mengikuti pembelajaran daring dari rumah sampai wilayahnya berada pada zona kuning atau zona hijau. Ini demi kebaikan kita bersama, tentu kita tidak mau ada yang membawa atau yang tertular begitu, karena memang COVID ini kita tidak tahu wujudnya, jadi perlu untuk kita antisipasi bersama-sama. Jadi kebijakan ini untuk kebaikan kita bersama pula. Nah, yang kedua, syarat anak yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah adalah siswa yang benar-benar sehat. Jika anak sakit, entah flu atau batuk, mohon maaf, anak mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah, pembelajaran daring seperti kemarin-kemarin. Kenapa? Karena ketika anak sakit, daya tahan tubuhnya tidak seperti biasanya, khawatir nanti menjadi semakin sakit dan sebagainya. Dan yang ketiga, bagi anak-anak yang mengikuti antar jemput pribadi, diperkenankan diantar hanya sampai area parkir saja. Silahkan di area sekolah anak-anak mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan di surat edaran. Nah, bagi siswa yang mengikuti antar jemput sekolah, siswa diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang diberikan di setiap mobil antar jemput. Nah, tentu tidak mudah untuk memulai suatu kebiasaan baru, tapi harus kita mulai dari sekarang. Anak-anak harus siap mengikuti itu semua. Terkait hal yang perlu disiapkan anak-anak untuk dibawa ke sekolah, selanjutnya akan disampaikan oleh bidang kesiswaan. Terima kasih dari bidang kurikulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan beberapa aturan yang berkaitan dengan pembelajaran tatap muka yang akan dimulai besok insyaallah tanggal 1 September. Perlu Pak Guru tegaskan bahwa saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Tentu kegiatan pembelajaran tatap muka besok sangat berbeda dengan kegiatan pada hari-hari biasa sebelumnya. Kita harus menerapkan kebiasaan baru atau new normal dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita dapat mengurangi kemungkinan penularan virus corona.
Apa saja aturannya? Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, apa yang harus kita siapkan dari rumah? Yang pertama, kalian harus menyiapkan 2 buah masker. Yang satu dipakai, yang satu sebagai cadangan ditaruh di dalam tas. Yang kedua, bawalah sapu tangan. Kemudian yang ketiga, bawalah bekal berupa nasi dan lauknya, juga botol minuman sendiri ya. Yang keempat, silakan membawa alat sholat, sajadah, dan lainnya. Yang kedua, bagaimana kebiasaan baru ketika di dalam mobil antar jemput? Pertama, kalian harus memakai masker. Kedua, tidak boleh berdekatan karena satu mobil hanya kurang lebih 15 siswa. Kemudian, kalau pulang maka harus langsung pulang, tidak boleh mampir-mampir. Dan yang terakhir, bagi yang antar jemput mandiri hanya boleh diantar oleh keluarga. Selanjutnya, bagaimana kebiasaan baru di sekolah atau di kelas? Pertama, anak-anak akan diukur suhu badannya, ya. Kemudian, yang kedua, biasakan mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, duduk di meja yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru. 1 meja, 1 siswa. Tidak boleh pindah tempat. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh keluar kelas tanpa seizin guru. Yang kelima, tidak boleh pinjam-meminjam atau tukar-menukar masker dan alat tulis. Dan yang terakhir, tidak boleh jajan dan tidak boleh berbagi makanan. Jadi, kita semua, baik anak-anak, bapak ibu guru maupun karyawan, harus mematuhi seluruh aturan yang kita tetapkan bersama-sama. Untuk itu, perlu diingat, siswa dari zona merah atau sakit akan segera dipulangkan. Dan semoga saja tidak terjadi, namun jika terjadi kasus COVID-19 di wilayah atau sekolah kita, maka sekolah akan kembali pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, sekali lagi, kita harus mematuhi peraturan ini bersama-sama, insya Allah. Demikian peraturan yang Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.